Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Siapakah sosok beliau sebenarnya? Dan benarkah beliau adalah waliullah sakti dengan banyak karomah? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Syekhona Khalil Bangkalan merupakan seorang ulama besar Nusantara yang lahir dan tumbuh di Bangkalan, Madura. Beliau dikenal sebagai sosok yang alim, zuhud, serta memiliki ketekunan luar biasa dalam menuntut dan mengamalkan ilmu agama. Sejak usia muda, Syekhona Khalil telah menimba ilmu dari berbagai guru ternama, baik di tanah Jawa maupun di tanah suci Makkah, hingga beliau mencapai derajat keilmuan yang tinggi, dan diakui oleh para ulama sezamannya. Banyak murid beliau yang kemudian menjadi tokoh besar dan pendiri pesantren-pesantren berpengaruh di Indonesia, dan yang paling masyhur adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari sang pendiri Nahdlatul Ulama, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan sang pendiri Muhammadiyah. Selain dikenal karena keluasan ilmunya, Syekhona Khalil Bangkalan juga masyhur dengan berbagai kisah karomah yang menyertai perjalanan hidupnya. Karomah-karomah tersebut tidak dimaksudkan sebagai pertunjukan keistimewaan, melainkan sebagai bukti kedekatan spiritual seorang hamba yang senantiasa menjaga keikhlasan, ketawadukan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan mengenai karomah Syekhona Khalil ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengambil pelajaran, menumbuhkan kecintaan kepada para ulama, serta meneladani akhlak dan keistiqamahan beliau dalam beragama. Berikut ini akan kami sampaikan kumpulan kisah-kisah karomah Syekhona Khalil yang syarat akan hikmah. Suatu malam larut, pesantren Syekhona Khalil Bangkalan tampak sunyi. Para santri telah terlelap, hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani. Namun beberapa santri senior mengetahui satu hal, itulah waktu Syekhona Khalil bermunajat paling lama. Dari bilik kecilnya, lampu minyak masih menyala temaram, menandakan beliau belum beristirahat. Malam itu, seorang santri yang sedang sakit keras mengigau hebat. Tubuhnya panas tinggi, napasnya tersengal, dan ia terus meracau ketakutan seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Para santri panik. Mereka yakin penyakit itu bukan penyakit biasa. Dengan penuh adab, mereka melapor kepada Syekhona Khalil. Tanpa berkata banyak, Syekhona Khalil keluar dari biliknya. Wajah beliau tampak tenang, namun sorot matanya sangat dalam. Beliau saat itu hanya membawa tasbih kayu tua dan segelas air putih. Ketika memasuki kamar santri yang sakit itu, beberapa santri merasakan udara berubah dingin, lalu perlahan menjadi hangat dan nyaman. Syekhona Khalil duduk di samping santri tersebut, memejamkan mata, lalu berzikir dengan sangat pelan. Tidak terdengar bacaan keras, hanya gerakan bibir dan air mata yang jatuh perlahan. Tiba-tiba santri yang sakit itu berhenti meracau. Napasnya menjadi teratur, wajahnya yang pucat berangsur cerah. Beberapa santri yang hadir, mereka bersumpah melihat bayangan hitam keluar dari tubuh santri itu, lalu lenyap entah kemana. Syekhona Khalil kemudian meniupkan doa ke dalam air putih, dan meminumkannya sedikit demi sedikit. Tak sampai 1 jam, santri tersebut tertidur pulas, seperti bayi yang baru lahir. Keesokan paginya, ia bangun dalam keadaan sehat, seolah tidak pernah sakit sama sekali. Saat para santri ingin bertanya, Syekhona Khalil hanya berkata lirih, "Ilmu tanpa kebersihan hati adalah undangan bagi kegelapan. Jagalah sholat dan adabmu, maka Allah yang akan menjagamu." Sejak kejadian itu, para santri semakin yakin bahwa karomah Syekhona Khalil bukan sekadar kemampuan menyembuhkan, tetapi ketajaman batin untuk melihat yang tak terlihat, serta kasih sayang seorang wali yang melindungi murid-muridnya dari bahaya dunia dan alam gaib. Pada masa itu, di Madura terdapat seorang jawara yang dikenal sakti dan ditakuti banyak orang. Tubuhnya kekar, ilmunya tinggi, dan tak sedikit orang kalah di tangannya. Ia kebal senjata, berani menantang siapapun, bahkan sering meremehkan para ulama. Bagi jawara itu, kekuatan adalah segalanya,
dan tidak ada yang ia takuti. Suatu hari, terdengar kabar bahwa Kiai Holil Bangkalan adalah ulama yang sangat dihormati orang Madura. Jawara itu merasa terusik. Dalam hatinya timbul keinginan untuk menguji, bahkan menundukkan Syaihona Holil. Ia lalu berangkat ke Bangkalan dengan niat sombong, membawa jimat dan ilmu kanuragan yang selama ini ia banggakan. Saat tiba di pesantren, suasana justru terasa tenang dan sejuk. Jawara itu melihat Syaihona Holil sedang duduk sederhana, mengenakan pakaian biasa, wajahnya teduh tanpa kesan sedikit pun sebagai orang yang berilmu tinggi. Hal itu membuat si Jawara semakin meremehkan. Namun aneh, setiap kali ia melangkah mendekat, kakinya terasa berat seolah tertahan. Dadanya sesak, keringat dingin mengalir deras. Jimat-jimat yang ia bawa terasa panas, bahkan sebagian terjatuh sendiri ke tanah. Dalam hatinya muncul ketakutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Syaihona Holil menoleh perlahan dan menatapnya. Tatapan itu lembut, namun menembus hingga ke relung batin. Dengan suara pelan, beliau berkata dalam bahasa Madura yang artinya, orang Madura tak pernah kalah, tapi bisa tunduk kepada Allah. Sekejap itu juga, tubuh Jawara tersebut gemetar hebat. Seluruh ilmu yang ia miliki seakan hilang tak berbekas. Ia tersungkur menangis, menyadari kesombongan yang selama ini menutup hatinya. Di hadapan Syaihona Holil, ia mengakui semua kesalahannya, dan memohon agar diberi jalan taubat. Namun saat itu Syaihona Holil tidak memarahinya. Beliau justru mengusap kepala Jawara itu dan berkata, lebih baik kuat hatinya daripada kuat badannya. Sejak hari itu, Jawara Madura tersebut berubah total. Ia meninggalkan dunia kekerasan, mengembalikan apa yang pernah ia rampas, dan menjadi orang yang paling menjaga keamanan desa tanpa kesombongan. Kekuatannya tidak hilang, tetapi kini digunakan untuk melindungi yang lemah. Setelah peristiwa di pesantren Bangkalan itu, mantan Jawara Madura tersebut tidak langsung menjadi orang saleh yang sempurna. Ia pulang ke desanya dengan hati yang remuk, dihantui bayangan masa lalunya. Setiap malam ia teringat tatapan Syaihona Holil, tatapan yang tidak menghakimi, tetapi membuat jiwanya luluh. Ia mulai sering terbangun di sepertiga malam, menangis tanpa tahu sebabnya. Beberapa hari kemudian ia kembali ke Bangkalan, namun kali ini tanpa jimat, tanpa kesombongan. Ia datang sebagai seorang pendosa yang ingin belajar. Syaihona Holil menerimanya tanpa banyak bicara. Beliau hanya memberi satu amalan sederhana, menjaga sholat 5 waktu tepat waktu dan melayani orang lain tanpa pamrih. Tugas pertamanya terasa berat bagi mantan Jawara itu. Ia diminta membantu pekerjaan kasar di pesantren, mengangkat air, membersihkan kandang, dan melayani tamu-tamu kecil yang datang. Banyak santri tidak tahu siapa dia sebenarnya. Ia yang dulu ditakuti kini belajar merunduk. Setiap rasa marah muncul, ia teringat pesan Syaihona Holil. Jaga hatinya lebih penting. Pada suatu malam Jumat, ketika ia sedang membersihkan halaman pesantren, beberapa orang yang dulu pernah ia sakiti datang mencarinya. Mereka datang dengan wajah tegang, membawa luka lama. Mantan Jawara itu gemetar. Ia yakin, inilah balasan atas dosanya. Namun sebelum situasi memburuk, Syaihona Holil muncul dari kejauhan. Tanpa sepatah kata keras, Syaihona Holil berdiri di antara mereka. Suasana mendadak berubah. Orang-orang yang datang itu tiba-tiba menangis, dan melemparkan senjata yang mereka bawa. Mereka berkata tidak tahu, mengapa kemarahan mereka lenyap begitu saja. Para santri meyakini, saat itu kewibawaan batin Syaihona Holil kembali bekerja, menenangkan hati-hati yang bergolak. Malam itu, mantan Jawara tersebut sujud lama di hadapan Syaihona Holil, dan ia bersumpah untuk menghabiskan sisa hidupnya menjaga orang-orang kecil. Beberapa tahun kemudian, ia dikenal sebagai penjaga kampung yang adil, tidak ada lagi kekerasan di wilayahnya, setiap masalah diselesaikan dengan musyawarah dan doa. Menjelang wafatnya, mantan Jawara itu berpesan kepada anak-anaknya. Kesaktian sejati bukan saat orang takut kepadamu, tapi saat hatimu takut menyakiti orang lain. Kisah ini sebagai bukti bahwa karomah Syaihona Holil Bangkalan tidak berhenti pada satu peristiwa, melainkan mengalir sepanjang hidup orang yang disentuh doanya, mengubah jalan gelap menjadi cahaya, dan kekuatan menjadi keberkahan. Suatu hari, Syaihona Holil Bangkalan kedatangan seorang tamu dari jauh.
Tamu itu mengeluhkan kehidupannya yang penuh kesulitan. Usaha selalu gagal, keluarga sering ditimpa masalah, dan hatinya tak pernah tenang. Dengan penuh adab, ia memohon doa kepada Syaihona Khalil agar hidupnya diberi jalan keluar. Syaihona Khalil mendengarkan dengan tenang, lalu hanya memberi sebuah nasihat singkat, agar tamu tersebut memperbaiki sholat dan memperbanyak istighfar. Tidak ada doa panjang yang terdengar saat itu. Namun ketika tamu tersebut berpamitan dan melangkah keluar dari pesantren, hatinya mendadak terasa lapang dan damai, seakan beban berat yang lama dipikul terangkat seketika. Beberapa bulan kemudian, tamu itu kembali dengan wajah berseri. Ia menceritakan bahwa hidupnya benar-benar berubah. Usahanya mulai lancar, keluarganya rukun, dan yang paling terasa adalah ketenangan batin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia yakin perubahan itu terjadi bukan semata karena nasihat, melainkan karena karomah dan doa batin Syaihona Khalil yang tidak terlihat, namun nyata pengaruhnya. Para santri meyakini, Syaihona Khalil memiliki karomah berupa doa yang tidak terucap, tetapi langsung sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Beliau mengajarkan bahwa kunci pertolongan bukanlah banyaknya kata, melainkan keikhlasan hati dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara para santri Bangkalan, ada seorang pemuda bernama Mahfud, santri cerdas dan tekun. Ia cepat memahami kitab, rajin ibadah, dan sering dipuji. Namun di balik itu, Mahfud menyimpan gejolak batin yang tak pernah ia ceritakan. Ia terlalu banyak membaca dan berpikir, hingga pertanyaan-pertanyaan tentang takdir, keadilan Tuhan, dan makna hidup membuat hatinya gelap. Suatu ketika, Mahfud pulang ke desanya saat liburan. Di sana ia bertemu orang-orang terpelajar yang gemar memperdebatkan agama. Mereka mengguncang keyakinannya dengan kata-kata tajam. Mahfud tak mampu menjawab, malam-malamnya dipenuhi kegelisahan, dan sholatnya mulai terasa kosong. Ia masih berdiri, tapi hatinya jauh. Sekembalinya ke pesantren, Mahfud semakin terpuruk. Ia tetap mengaji, namun pikirannya penuh keraguan. Dalam diam, ia bahkan sempat berpikir meninggalkan iman. Pada suatu malam, ia duduk sendirian di serambi, menatap langit gelap, air matanya jatuh tanpa suara. Ia merasa munafik, berpakaian santri, tetapi hatinya rapuh. Malam itu, tanpa ada yang memanggil, Syaihona Khalil keluar dari dalem. Beliau duduk di dekat Mahfud, seakan telah lama mengetahui badai batin muridnya. Tanpa bertanya apapun, beliau hanya berkata pelan, "Ilmu bisa membuat orang tinggi, tapi juga bisa membuat orang jatuh, kalau tidak dipegangi adab." Santri Mahfud pun gemetar. Ia merasa kata-kata itu tepat menembus hatinya. Ia menangis dan mengaku semua kegelisahannya. Syaihona Khalil mendengarkan dengan tenang, lalu mengambil segenggam pasir dari tanah. Beliau berkata, pasir ini kalau digenggam terlalu keras, akan keluar dari sela jari, begitu juga dengan iman. Beliau lalu memerintahkan Mahfud berhenti membaca semua kitab berat untuk sementara. Sebagai gantinya, ia diminta membersihkan masjid setiap subuh dan membaca sholawat dengan hitungan tertentu, tanpa bertanya dalil atau manfaatnya. Jangan melawan gelap dengan pikiran, lawan dengan nur, dawuh beliau. Malam Jumat berikutnya, Mahfud mengalami mimpi yang mengguncang. Ia melihat dirinya berjalan di jalan gelap, hampir jatuh ke jurang. Dari kejauhan terdengar suara zikir. Semakin ia mendekat, cahaya muncul, dan di sana berdiri Syaihona Khalil, yang tidak berkata apa-apa, dan hanya mengulurkan tangan. Saat Mahfud meraih tangan itu, ia terbangun dengan dada lapang dan air mata mengalir deras. Sejak malam itu, hatinya berubah. Keraguan tidak hilang seketika, namun tidak lagi menguasai. Sholatnya kembali hidup. Ia belajar menundukkan akal dengan adab. Beberapa bulan kemudian, Syaihona Khalil berkata, "Sekarang kau boleh membaca lagi. Tapi ingat, iman dijaga dengan tawadu." Mahfud kelak menjadi guru yang lembut. Ia tidak gemar berdebat, namun ucapannya menenangkan banyak jiwa yang gelisah. Ia sering berkata kepada murid-muridnya, "Aku selamat bukan karena kepandaianku, tapi karena doa guru yang melihat hatiku saat hampir runtuh." Orang-orang meyakini, inilah karomah Syaihona Khalil Bangkalan yang paling halus namun paling besar, yakni menyelamatkan iman sebelum ia benar-benar hilang, mengembalikan cahaya pada hati yang hampir padam.
Di sebuah desa kecil di pedalaman Madura, hiduplah seorang petani Madura yang terkenal jujur namun hidupnya sangat sederhana. Sawahnya sempit, tanahnya keras, dan hasil panen seringkali tidak cukup untuk makan setahun. Meski begitu, ia tidak pernah meninggalkan sholat dan selalu menyebut nama Allah ketika mulai bekerja. Setiap kali mendengar nama Syaihona Khalil Bangkalan, hatinya bergetar penuh hormat, meski ia belum pernah sekalipun sowan. Suatu tahun musim tanam tiba, namun hujan sama sekali tidak turun. Tanah menjadi merekah, benih tak bisa ditanam, dan para petani mulai putus asa. Petani Madura itu hanya bisa berdoa di pematang sawah sambil menangis. Dalam doanya, ia berkata lirih, "Ya Allah, kalau memang Syaihona Khalil itu kekasihmu, sampaikanlah keluhanku lewat beliau." Pada malam harinya, ia bermimpi didatangi seorang lelaki tua bersorban putih, wajahnya teduh dan bercahaya. Lelaki itu menunjuk ke arah sawahnya sambil berkata dengan bahasa Madura yang halus, "Besok tanamlah, sebab air akan segera turun." Paginya, petani itu menuruti mimpi tersebut meski ditertawakan warga. Langit cerah tanpa awan, tapi ia tetap menanam benih dengan penuh keyakinan. Menjelang sore, angin berhembus pelan, awan gelap datang perlahan, dan hujan turun tepat di wilayah sawahnya, sementara desa lain masih kering. Hujan itu cukup, tidak berlebihan, dan turun selama beberapa hari berturut-turut. Beberapa waktu kemudian, petani itu memberanikan diri sowan ke Bangkalan. Ketika bertemu Syaihona Khalil, tubuhnya gemetar. Belum sempat ia bercerita, Syaihona Khalil lebih dulu berkata, "Panennya bagus, tapi kamu jaga rasa syukur." Petani itu lalu menangis tersungkur. Ia yakin sosok dalam mimpinya adalah Syaihona Khalil. Sejak saat itu, sawahnya selalu cukup hasilnya. Bukan menjadi kaya raya, tetapi tidak pernah kekurangan. Ia kemudian dikenal sebagai petani Madura yang paling dermawan di desanya. Orang-orang Madura percaya, karomah Syaihona Khalil sering hadir tanpa diminta, menyapa orang-orang kecil yang hatinya lurus dan pasrah kepada Allah. Beliau juga mengajarkan, bahwa keberkahan bukan terletak pada luasnya harta, tetapi pada ketenangan dan rasa cukup. Pada suatu malam yang sangat sunyi, seorang musafir dari luar Madura tersesat di wilayah Bangkalan. Malam itu gelap pekat, jalan setapak tak terlihat, hutan di sekeliling terasa hidup, dan suara-suara aneh terdengar dari kejauhan. Musafir itu mulai ketakutan. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah ada yang mengikutinya dari belakang. Dalam ketakutannya, ia teringat nasihat orang tua di kampungnya. Kalau tersesat di Madura, sebutlah nama Syaihona Khalil. Dengan suara bergetar, musafir itu membaca sholawat dan menyebut nama Syaihona Khalil Bangkalan. Seketika itu juga, ia melihat cahaya kecil seperti lampu minyak muncul di kejauhan. Cahaya itu bergerak perlahan, seakan menuntunnya. Tanpa berpikir panjang, musafir itu mengikuti cahaya tersebut. Anehnya, setiap kali ia hampir jatuh atau tersandung, jalan di depannya terasa rata. Suara-suara menakutkan perlahan menghilang. Beberapa waktu kemudian, ia mendapati dirinya berada di dekat pesantren Bangkalan. Cahaya itu berhenti, lalu padam perlahan. Pagi harinya, musafir itu memberanikan diri sowan kepada Syaihona Khalil. Dengan penuh haru, ia menceritakan kejadian semalam. Belum selesai bercerita, Syaihona Khalil tersenyum tipis dan berkata, "Kalau kamu tidak dijaga, kamu tidak akan sampai ke sini." Musafir itu sungguh terkejut. Ia sadar, cahaya semalam bukan cahaya biasa. Dengan suara lirih ia bertanya, "Apakah itu karomah Kiai?" Syaihona Khalil menggeleng pelan. "Itu kasih sayang Allah, dan aku hanya mendoakan orang-orang yang tersesat." Sejak kejadian itu, musafir tersebut menjadi orang yang sangat menjaga sholat dan adab. Ia meyakini, bukan hanya langkah kakinya yang diselamatkan malam itu, tetapi jalan hidupnya juga diluruskan. Orang-orang percaya, salah satu karomah Syaihona Khalil Bangkalan adalah penjagaan gaib bagi orang yang hatinya berserah, bahkan tanpa harus bertemu langsung. Doa beliau dipercaya mampu menembus gelapnya malam, hutan, dan ketakutan batin manusia. Syaihona Khalil sendiri pernah berpesan, "Yang membuat orang selamat bukan wali, tapi Allah. Wali hanya mengetuk pintu rahmat."
Pada suatu malam yang sunyi, para santri di pesantren Syaihona Khalil Bangkalan dikejutkan oleh kebiasaan aneh sang guru. Hampir setiap malam Jumat, Syaihona Khalil keluar dari pesantren seorang diri, berjalan perlahan ke arah makam tua yang berada tidak jauh dari tempat beliau bermukim. Tidak ada yang berani bertanya, sebab mereka tahu setiap langkah sang wali penuh rahasia ilahi. Malam itu, seorang santri yang hatinya dipenuhi rasa ingin tahu, ia memberanikan diri mengikuti dari kejauhan. Ia melihat Syaihona Khalil duduk bersila di dekat makam, memejamkan mata, dan berzikir dengan suara sangat pelan. Suasana saat itu terasa berubah. Angin berhenti berhembus, dedaunan seakan membeku, dan udara terasa berat namun menenangkan. Santri itu bersumpah melihat cahaya lembut keputihan turun perlahan dari langit, mengelilingi tubuh Syaihona Khalil. Tak lama kemudian, dari kejauhan terdengar suara langkah-langkah halus, namun tak tampak sosok manusia. Santri itu gemetar, merasa seolah alam gaib dan alam nyata sedang bertemu. Dalam keadaan itu, Syaihona Khalil tetap tenang, seakan sedang menerima amanah yang tidak semua manusia mampu menyaksikannya. Setelah beberapa saat, cahaya itu perlahan menghilang, dan angin kembali berhembus seperti biasa. Keesokan harinya, terjadi peristiwa yang menggetarkan Bangkalan. Seorang pejabat zalim yang selama ini menindas rakyat secara tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Kekuasaan yang ia banggakan runtuh dalam hitungan hari. Sebaliknya, masyarakat kecil yang lama tertindas justru mendapat keadilan. Para ulama meyakini, malam itu Syaihona Khalil sedang bermunajat untuk keselamatan umat, dan Allah memperlihatkan sebagian tanda karomahnya. Ketika santri yang mengikuti beliau akhirnya mengaku, Syaihona Khalil hanya tersenyum dan berpesan, "Tidak semua yang engkau lihat pantas untuk diceritakan. Karomah bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menguatkan iman." Sejak saat itu, para santri semakin yakin bahwa Syaihona Khalil bukan sekadar ulama besar, melainkan wali Allah yang doanya mampu menggetarkan alam yang kasat dan tak kasat mata, namun hatinya tetap rendah dan penuh kasih. Di pesantren Bangkalan, ada seorang santri tua bernama Salim. Usianya lebih dewasa dibanding santri lain, namun hatinya justru paling gelisah. Ia datang dengan masa lalu yang kelam, pernah berguru pada ilmu kanuragan dan laku kebatinan yang menyimpang. Ia mondok untuk bertobat, tetapi bekas-bekas kegelapan batin masih sering menghantuinya. Setiap malam, Salim kerap terbangun dengan keringat dingin. Ia merasa ada yang duduk di dadanya, membuat napasnya sesak. Dalam tidur dan terjaga, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya. Zikir yang ia baca sering terputus oleh rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Santri lain mengira ia hanya sakit biasa, namun Salim tahu, ini bukan sekadar gangguan tubuh. Suatu malam Jumat Kliwon, gangguan itu memuncak. Salim berteriak histeris, tubuhnya kejang, matanya terbelalak menatap kosong. Beberapa santri panik dan segera memanggil Syaihona Khalil. Ketika beliau datang, suasana pesantren yang semula gaduh mendadak hening. Lampu-lampu minyak yang berkelip tiba-tiba menyala stabil, angin berhenti berembus. Syaihona Khalil duduk di hadapan Salim. Beliau tidak membaca doa keras, tidak pula melakukan gerakan aneh, hanya diam lama, sambil memejamkan mata dan memutar tasbih pelan. Namun para santri melihat sesuatu yang menggetarkan, bayangan hitam di sudut ruangan seolah bergerak mundur, seperti takut mendekat. Dengan suara sangat pelan, Syaihona Khalil berkata, "Ilmu yang kau ambil dulu, belum kau lepaskan sepenuhnya." Beliau lalu meminta Salim mengulang syahadat dengan suara terbata. Ketika Salim mengucapkannya, air mata mengalir deras. Seketika tubuhnya lemas, seakan beban berat yang lama melekat tiba-tiba terlepas. Beberapa santri bersumpah mencium bau harum seperti kasturi memenuhi ruangan. Syaihona Khalil kemudian mengambil segelas air, membaca doa dalam hati, lalu memercikannya ke wajah Salim. Saat itu juga, Salim pingsan. Dalam pingsannya, ia bermimpi berada di padang gelap yang luas. Bayangan-bayangan hitam mengejarnya. Saat ia hampir jatuh, muncul cahaya terang dari kejauhan. Dari dalam cahaya itu terdengar suara, "Baliklah kamu ke jalan lurus." Ketika Salim sadar menjelang subuh, tubuhnya terasa ringan. Dada yang selama ini sesak menjadi lapang. Sejak malam itu, gangguan gaib tidak pernah kembali. Namun Syaihona Khalil memberi syarat berat, Salim harus puasa sunnah,
membersihkan masjid, dan tidak boleh membicarakan masa lalunya kepada siapapun. Tahun-tahun berlalu. Salim menjadi santri yang paling tawadhu. Tidak menonjol, tidak berbicara banyak. Tetapi doanya sering mustajab. Banyak orang yang gelisah hatinya merasa tenang hanya dengan duduk di dekatnya. Menjelang wafatnya, Salim berkata kepada muridnya, "Jika bukan karena doa guru, aku mungkin sudah hilang dalam gelap." Orang-orang meyakini, inilah karomah Syekhona Khalil Bangkalan yang paling menggetarkan, memutus ikatan kegelapan yang tak kasat mata, menyelamatkan santri bukan hanya dari kesesatan lahir, tetapi dari jeratan alam gaib yang menghancurkan iman. Pada suatu masa, hiduplah seorang waliullah besar dari tanah Jawa yang dikenal sangat alim dan memiliki makom tinggi. Meski ilmunya luas dan muridnya banyak, wali tersebut merasa ada kegelisahan halus di dalam hatinya, sebuah rasa yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang telah menempuh jalan ruhani panjang. Dalam munajatnya, ia mendapat isyarat untuk sowan ke Madura, menemui Syekhona Khalil Bangkalan. Perjalanan itu tidak mudah. Saat kapal yang ia tumpangi mendekati Madura, laut tiba-tiba bergelora. Angin kencang membuat awak kapal ketakutan. Namun sang wali justru tersenyum dan berkata pelan, "Kalau belum diizinkan, kita memang belum boleh bertemu." Anehnya, ketika nama Syekhona Khalil disebut, ombak perlahan mereda. Kapal kembali tenang, seakan ada tangan tak kasat mata yang menahan amukan laut. Para penumpang gemetar, menyadari bahwa mereka sedang berada di antara doa para kekasih Allah. Sesampainya di Bangkalan, wali tersebut tidak langsung masuk pesantren. Ia memilih duduk di luar, menunggu dipanggil. Padahal secara kedudukan, ia pun wali besar. Namun ia tahu, adab mendahului ilmu dan makom. Di dalam pesantren, Syekhona Khalil tiba-tiba berkata kepada santri-santrinya, "Sekarang ada tamu mulia, tapi tidak merasa mulia." Beliau lalu keluar dan melihat sang wali duduk bersila di tanah. Keduanya saling memandang, tidak ada salam keras, serta tidak ada dialog panjang. Namun para santri yang berada di sekitar merasakan udara berubah sejuk, dan sebagian melihat cahaya lembut di antara dua sosok itu. Mereka duduk berhadapan dalam diam cukup lama, seakan berbicara tanpa kata. Setelah itu, Syekhona Khalil berkata pelan, "Sampean sudah sampai, sekarang tinggal menahan." Sang wali langsung menunduk dan menangis. Ia mengerti. Dalam perjalanan spiritualnya, ia terlalu keras menekan dirinya sendiri, terlalu banyak riadoh tanpa memberi ruang rahmat. Dawuh singkat itu menjadi kunci keseimbangan batinnya. Sebelum berpamitan, sang wali berkata, "Saya datang membawa ilmu, pulang membawa ketenangan." Syekhona Khalil menjawab, "Ilmu tanpa teduh hanya akan melelahkan umat." Sejak pertemuan itu, sang wali dikenal berubah. Dakwahnya lebih lembut, doanya lebih menenangkan, dan kehadirannya membawa kedamaian. Para ulama meyakini, pertemuan dua wali itu bukan sekadar silaturahmi, melainkan pertemuan dua samudera ruhani, tanpa gelombang, tanpa suara, tetapi menggerakkan banyak hati. Orang-orang percaya, karomah Syekhona Khalil Bangkalan bukan hanya terlihat pada orang awam atau santri, tetapi juga diakui dan dirasakan oleh para waliullah lain, karena cahaya wali hanya dapat benar-benar dikenali oleh cahaya wali pula. Pada suatu masa, Bangkalan dilanda kemarau panjang. Hujan tak kunjung turun berbulan-bulan lamanya. Sawah mengering, sumur-sumur penduduk mulai surut, dan masyarakat hidup dalam kecemasan. Para tokoh desa telah berusaha melakukan sholat istisqo, namun hujan tetap belum turun. Dalam kegelisahan itu, masyarakat sepakat mendatangi Syekhona Khalil Bangkalan, ulama yang dikenal memiliki kedekatan luar biasa dengan Allah. Ketika mendengar keluhan warga, Syekhona Khalil tidak langsung memimpin doa. Beliau justru meminta seluruh masyarakat untuk memperbaiki akhlak, menghentikan perselisihan, dan saling memaafkan. Beliau berkata dengan lembut, bahwa hujan bukan sekadar air dari langit, melainkan rahmat yang turun karena kebersihan hati manusia di bumi. Selama 1 malam penuh, beliau mengajak warga untuk bertaubat, memperbanyak istighfar, dan bersolawat. Menjelang subuh, Syekhona Khalil berjalan perlahan ke tanah lapang bersama para santri dan warga. Dengan pakaian sederhana dan sorban putih yang telah lusuh, beliau berdiri menghadap langit yang masih gelap. Tanpa suara keras,
beliau mengangkat kedua tangan dan berdoa sangat singkat. Namun saat itu para santri melihat wajah beliau basah oleh air mata, seakan sedang berbicara langsung dengan Sang Pencipta. Tak lama setelah doa itu selesai, angin berhembus pelan. Awan-awan gelap mulai berkumpul dari arah laut. Beberapa orang awalnya mengira itu hanya kebetulan, namun dalam hitungan menit, langit Bangkalan dipenuhi awan tebal. Suara petir menggelegar, dan hujan turun dengan derasnya. Warga yang hadir menangis haru, sebagian sujud syukur di tanah yang mulai basah. Yang lebih mengherankan, hujan itu turun merata dan tenang, tidak disertai angin kencang yang merusak. Sawah-sawah kembali hidup, sumur terisi penuh, dan tanaman yang hampir mati kembali menghijau. Para ulama meyakini peristiwa ini sebagai salah satu karomah Syaihona Khalil, bukan karena kekuatan dirinya, melainkan karena keikhlasan dan makom kedekatan beliau kepada Allah. Setelah kejadian itu, Syaihona Khalil berpesan kepada para santri, jangan pernah meminta karomah, namun mintalah istiqomah. Jika Allah ridho, pertolongan akan datang dengan caranya sendiri. Pesan ini menjadi pelajaran besar, bahwa karomah sejati seorang wali bukanlah kejadian luar biasa, melainkan kemampuannya mengajak manusia kembali kepada Allah. Di pesantren Bangkalan, ada seorang santri bernama Hasan, pemuda Madura dari keluarga sangat miskin. Ayahnya buruh angkut, sedangkan ibunya penjual kue keliling. Hasan mondok dengan niat kuat, namun bekalnya sering tidak cukup. Ia terbiasa menahan lapar, bahkan kerap hanya minum air sumur agar tetap bisa mengaji. Ujian terberatnya datang ketika tubuhnya jatuh sakit. Demam tinggi dan batuk berkepanjangan membuatnya sering tertidur di kelas. Beberapa santri mulai meremehkannya, bahkan ada yang menyarankan ia pulang saja. Hasan menangis diam-diam di sudut pesantren, merasa menjadi beban. Suatu malam, saat Hasan menggigil kedinginan, Syaihona Khalil datang ke biliknya. Tidak ada yang memanggil, namun beliau hadir seolah sudah mengetahui. Beliau meletakkan tangan di kepala Hasan, dan membacakan doa pelan. Hasan merasakan hangat menjalar dari kepala ke seluruh tubuhnya. Subhanallah, demamnya turun malam itu juga. Namun Syaihona Khalil berkata, "Ujianmu belum selesai, sabar ya nak." Beberapa hari kemudian, Hasan justru diberi tugas berat, membersihkan tempat wudhu dan kamar mandi pesantren. Tugas itu membuat tubuhnya kembali lemah. Tapi ia menjalani dengan ikhlas. Setiap kali hampir jatuh, ia mengingat wajah ibunya dan dawuh gurunya. Pada suatu malam Jumat, Hasan bermimpi berada di tempat gelap. Ia merasa sendirian dan ketakutan. Tiba-tiba muncul cahaya kecil yang makin lama makin terang. Di dalam cahaya itu, ia melihat sosok Syaihona Khalil tersenyum dan berkata, "Terus jalan, dan jangan berhenti." Ketika terbangun, hatinya terasa sangat tenang. Sejak malam itu, Hasan berubah. Ia tidak lagi mengeluh meski lapar atau lelah. Anehnya, tubuhnya semakin kuat, dan hafalannya justru melonjak tajam. Kitab-kitab yang dulu terasa berat kini mudah dipahami. Bertahun-tahun kemudian, Hasan lulus dan pulang ke kampungnya. Ia menjadi tempat bertanya masyarakat, doanya sering dikabulkan, dan nasihatnya menyejukkan. Orang-orang heran bagaimana santri miskin itu bisa menjadi sosok yang disegani. Para ulama mengatakan, inilah karomah Syaihona Khalil Bangkalan yang mengalir pada santrinya. Ujian berat dijadikan jalan pembersihan, penderitaan diubah menjadi cahaya ilmu, dan kesabaran dibalas dengan keberkahan yang panjang. Pada suatu masa, hiduplah seorang nelayan Madura di pesisir Bangkalan. Sejak kecil ia dikenal sebagai orang yang keras wataknya, namun sangat menghormati ulama. Setiap kali melaut, ia selalu membaca basmalah dan solawat, tetapi hidupnya tak pernah lepas dari ujian. Suatu malam, perahunya dihantam badai besar. Ombak setinggi gunung membuat perahunya terombang-ambing, jaring hancur, dan ia yakin ajalnya telah dekat. Di tengah gelapnya laut dan derasnya hujan, nelayan itu menangis sambil berdoa. "Ya Allah, jika masih ada umurku, selamatkan aku demi anak istriku." Dalam ketakutannya, tiba-tiba ia teringat satu nama yang sangat dihormati orang Madura, yakni Syaihona Khalil Bangkalan. Dengan suara gemetar, ia memohon, "Kiai Khalil, kalau Anda seorang wali Allah, maka tolonglah saya." Ajaibnya,
Badai yang semula mengamuk perlahan mereda di sekitar perahunya. Ombak tetap besar di kejauhan, tetapi di sekeliling perahu itu laut menjadi tenang seperti dilingkari batas tak kasat mata. Ia melihat dari kejauhan sosok tua bersorban putih berdiri di atas air, menunjuk ke arah pantai. Dalam keadaan setengah sadar, nelayan itu mengikuti arah tersebut hingga fajar menyingsing. Ia selamat sampai daratan. Beberapa hari kemudian, nelayan itu memberanikan diri sowan ke Bangkalan. Dengan pakaian sederhana, ia menangis di hadapan Syaihona Khalil, menceritakan apa yang ia alami di laut. Syaihona Khalil hanya tersenyum tipis dan berkata dengan bahasa Madura halus, "Jika Allah tidak meridau, aku dan kamu tak akan bertemu saat subuh itu." Beliau lalu berpesan agar nelayan itu menjaga sholat, tidak meninggalkan sholawat, dan mencari nafkah dengan hati yang jujur. Sejak saat itu, hidup nelayan tersebut berubah. Rezekinya cukup, keluarganya tentram, dan yang paling penting, hatinya menjadi lembut. Ia menjadi orang yang paling rajin mengajak warga desa menghormati ulama dan menjaga adab. Orang-orang Madura meyakini, karomah Syaihona Khalil bukan hanya dirasakan oleh santri atau kaum berilmu, tetapi juga oleh orang kecil yang tulus dan beradab. Beliau adalah wali yang dekat dengan rakyat jelata, yang doanya mampu menjangkau laut, daratan, dan hati manusia. Pada masa muda, sebelum dikenal sebagai wali besar, Syaihona Khalil Bangkalan adalah seorang murid yang sangat tawadhu kepada gurunya. Salah satu guru yang sangat beliau muliakan adalah Syekh Ahmad Hatib Sambas, dalam sebagian riwayat disebut sebagai guru tarekat beliau. Meski kelak memiliki makom tinggi, di hadapan gurunya Syaihona Khalil selalu menempatkan diri sebagai murid kecil yang penuh adab. Dikisahkan, suatu malam di Mekah, sang guru sedang mengalami kelelahan berat setelah seharian mengajar dan beribadah. Beberapa murid tidak mengetahui kondisi batin sang guru, namun Syaihona Khalil tiba-tiba terbangun di tengah malam dengan hati bergetar. Ia merasa ada panggilan halus yang mendorongnya segera menuju kediaman gurunya. Tanpa diperintah, ia bergegas membawa air dan makanan sederhana. Ketika sampai, sang guru tersenyum dan berkata, "Engkau datang sebelum aku meminta." Syaihona Khalil menunduk dan menjawab, "Seorang murid sejati mendengar sebelum dipanggil." Malam itu, sang guru berdoa panjang untuk muridnya. Para ulama meyakini, doa itulah yang menjadi salah satu sebab terbukanya makom kewalian pada diri Syaihona Khalil. Sejak saat itu, banyak murid melihat keanehan pada diri Syaihona Khalil. Doanya cepat dikabulkan, firasatnya tajam, dan hatinya sangat peka terhadap keadaan orang lain. Namun yang paling menggetarkan terjadi bertahun-tahun kemudian, saat Syaihona Khalil telah kembali ke Madura dan menjadi ulama besar. Di Bangkalan, beliau tiba-tiba memerintahkan santrinya untuk menggelar doa khusus pada malam tertentu. Ketika ditanya alasannya, beliau hanya berkata, "Guruku sedang membutuhkanku." Pada waktu yang sama, di Tanah Suci Mekah, sang guru berada dalam kondisi sakit keras. Beliau bersaksi kepada murid-muridnya bahwa pada malam itu, ia melihat Syaihona Khalil hadir secara batin, mendoakannya dan menguatkan ruhnya. Setelah malam tersebut, kondisi sang guru berangsur membaik. Para ulama memahami peristiwa ini sebagai karomah hubungan batin antara guru dan murid, sebuah ikatan ruhani yang tidak terputus oleh jarak. Meski telah menjadi wali besar, Syaihona Khalil tetap menganggap dirinya murid. Dan justru karena adab itulah, Allah meninggikan derajatnya. Syaihona Khalil pernah berpesan kepada santri-santrinya, karomah paling tinggi adalah tidak merasa memiliki karomah, dan tetap sujud di hadapan guru. Pada suatu malam sehabis hujan, pesantren Bangkalan diselimuti kabut tipis. Lampu-lampu minyak menyala redup, dan suara zikir para santri terdengar lirih. Di tengah suasana itu, Syaihona Khalil tiba-tiba memanggil seorang santri yang dikenal pendiam dan rajin, namun jarang bergaul. Santri itu dipanggil tanpa alasan yang jelas. Ketika ia duduk di hadapan Syaihona Khalil, wajahnya pucat, tangannya gemetar, padahal beliau belum mengucapkan sepatah kata pun. Syaihona Khalil menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Di dadamu ada gelombang besar, tapi kamu pendam sendirian." Santri itu tersentak. Ia menunduk dan menangis. Ia mengaku bahwa sejak beberapa hari terakhir, ia sering didatangi mimpi aneh, melihat dirinya tenggelam di lautan gelap, ditarik oleh bayangan hitam, hingga ia terbangun dalam ketakutan.
Ia khawatir mimpinya adalah pertanda buruk. Syaihona Khalil mengangguk perlahan. Itu bukan mimpi, tapi itu ujian batin. Hatimu sedang dipanggil untuk naik, tapi kamu ragu. Beliau lalu menyuruh santri itu berwudu, duduk menghadap kiblat, dan membaca zikir tertentu dengan penuh adab. Para santri lain tidak diberitahu zikir apa yang dibaca, karena Syaihona Khalil hanya menggerakkan bibir tanpa suara. Namun suasana berubah seketika saat itu. Beberapa santri merasakan angin dingin lewat di dalam ruangan, meski semua pintu tertutup. Setelah itu, Syaihona Khalil berkata, "Tabir itu sudah ditutup kembali, dan jangan kamu buka sendiri." Sejak malam itu, santri tersebut tidak pernah lagi diganggu mimpi aneh. Justru ia menjadi semakin tenang, istiqomah dalam ibadah, dan kelak dikenal memiliki kebijaksanaan luar biasa. Para kiai sepuh mengatakan, jiwa santri itu telah disentuh mukasyafah, namun Syaihona Khalil segera menutup tabirnya agar tidak membahayakan. Pada kesempatan lain, datang seorang saudagar kaya yang terkenal licik. Ia berpura-pura meminta doa, namun dalam hatinya berniat menguji kewalian Syaihona Khalil. Saat duduk, sebelum ia berbicara, Syaihona Khalil berkata, "Emasmu banyak, tapi hatimu miskin." Saudagar itu terkejut dan tubuhnya lemas. Ia langsung bersujud dan mengakui seluruh niat buruknya. Ia bersumpah bertobat dan memperbaiki hidupnya. Para santri memahami, mukasyafah Syaihona Khalil mampu menyingkap niat tersembunyi, bahkan sebelum terucap. Namun Syaihona Khalil selalu mengingatkan, mukasyafah bukan tujuan, dan tujuannya tetap Allah. Kalau berhenti pada keajaiban, maka kamu akan tersesat. Demikianlah, karomah mukasyafah Syaihona Khalil Bangkalan bukan untuk menunjukkan kehebatan, melainkan menjaga keselamatan ruhani manusia, membuka tabir seperlunya, lalu menutupnya kembali dengan hikmah. Suatu hari, seorang pemuda alim datang ke pesantren Bangkalan. Penampilannya rapi, tutur katanya halus, dan ia dikenal rajin ibadah. Di hadapan para santri, ia tampak sangat tawadhu. Tujuannya sowan kepada Mbah Khalil Bangkalan adalah meminta doa agar ilmunya berkah. Namun yang tidak diketahui siapapun, di dalam hatinya tersimpan rasa bangga dan ingin diakui. Ia berharap kelak dikenal sebagai orang berilmu dan dihormati masyarakat. Ketika pemuda itu duduk di hadapan Mbah Khalil, belum sempat ia membuka mulut, Mbah Khalil menatapnya cukup lama. Tatapan itu tidak tajam, justru sangat lembut, namun membuat dada terasa sesak. Mbah Khalil lalu berkata pelan, "Bejana yang sudah merasa penuh, tidak bisa diisi lagi." Pemuda itu tersentak. Tubuhnya gemetar. Kalimat itu seperti menembus dadanya, membongkar sesuatu yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Ia menunduk, keringat dingin mengalir, dan air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dengan suara bergetar ia bertanya, "Kiai, apa salah niat saya?" Mbah Khalil menggeleng pelan. "Niatmu baik, tapi hatimu ingin dilihat manusia. Ilmu tidak tinggal di hati yang mencari tepuk tangan." Saat itu pula pemuda tersebut menangis terseduh-seduh dan bersujud. Ia menyadari, Mbah Khalil mengetahui isi hatinya tanpa ia ucapkan sepatah kata pun. Para santri yang menyaksikan kejadian itu merasakan suasana berubah hening, berat, dan sakral. Setelah beberapa saat, Mbah Khalil menepuk pundak pemuda itu dan berkata, "Kalau kamu luruskan niatmu hari ini, Allah akan angkat derajatmu tanpa kamu minta." Pemuda itu lalu pulang dengan hati yang berbeda. Bertahun-tahun kemudian, ia benar-benar menjadi ulama besar yang rendah hati dan jauh dari pujian. Setiap kali ditanya rahasia ketenangannya, ia hanya berkata, "Aku pernah dibuka hatiku oleh Mbah Khalil, lalu ditutup kembali dengan rahmat." Karomah Mbah Khalil Bangkalan bukan sekadar mengetahui isi hati, melainkan membersihkannya tanpa melukai. Mukasyafah beliau tidak untuk mempermalukan, tetapi untuk menyelamatkan manusia dari jebakan batin yang paling halus, yakni kesombongan yang tersembunyi. Mbah Khalil sendiri pernah berpesan, "Musuh paling dekat manusia bukan setan, tapi hatinya sendiri." Ketika masih muda dan menuntut ilmu di Makkah Al-Mukarramah, Mbah Khalil Bangkalan hidup sangat sederhana.
Beliau tinggal di sudut pemondokan sempit bersama para penuntut ilmu dari berbagai negeri. Pakaiannya biasa, makan seadanya, dan hampir tidak pernah terlihat menonjol. Namun para ulama Haramain mulai memperhatikan satu hal yang aneh. Kehadiran Mbah Khalil selalu membawa ketenangan. Suatu malam, di Masjidil Haram, para ulama berkumpul untuk bermusyawarah tentang suatu persoalan fikih yang rumit. Diskusi berlangsung lama, pendapat berbeda-beda, dan suasana mulai tegang. Di sudut masjid, Mbah Khalil duduk diam sambil berzikir, seolah tidak terlibat. Tiba-tiba, salah seorang ulama sepuh berkata, "Biarkan santri dari Jawa itu bicara." Maka semua mata pun tertuju pada Mbah Khalil. Dengan sangat rendah hati, beliau menyampaikan satu kalimat pendek yang menggabungkan dalil Al-Quran, hadis, dan kaul ulama. Kalimat itu sederhana, namun langsung membuat semua yang hadir terdiam. Persoalan rumit itu seketika menjadi terang. Para ulama Haramain terkejut. Mereka sadar, santri dari Nusantara ini bukan orang biasa. Pada kesempatan lain, diceritakan bahwa Mbah Khalil sering berada di Masjidil Haram lebih lama dari siapapun, bahkan ketika pintu-pintu masjid sudah ditutup. Seorang penjaga masjid pernah bersumpah melihat beliau masih duduk berdoa di dekat Ka'bah setelah jamaah keluar. Namun ketika penjaga itu kembali beberapa saat kemudian, tempat itu kosong, seolah Mbah Khalil lenyap tanpa meninggalkan jejak. Yang paling menggetarkan terjadi saat musim haji. Seorang jamaah tersesat dan hampir pingsan karena kelelahan di tengah lautan manusia. Dalam kebingungannya, ia melihat seorang tua bersorban putih menuntunnya keluar dari kerumunan hingga ke tempat aman. Setelah itu, orang tua tersebut menghilang. Beberapa hari kemudian, jamaah itu melihat sosok yang sama sedang tawaf. Ia terkejut dan bertanya kepada orang-orang sekitar. Mereka berkata, "Itu Kiai Khalil dari Jawa." Jamaah itu pun yakin, pertolongan yang ia terima di tengah hiruk-pikuk haji adalah karomah Mbah Khalil, hadir menolong tanpa ingin dikenal. Para ulama Haramain kemudian berkata, orang Jawa ini menyembunyikan wali di balik santri. Namun ketika dipuji, Mbah Khalil hanya tersenyum dan berkata, "Di tanah suci, yang besar hanya Allah. Kita semua tamu." Kisah-kisah ini membuat nama Mbah Khalil Bangkalan dikenang bukan karena keajaiban lahiriah semata, tetapi karena kedalaman ilmu, keikhlasan, dan adab yang memancarkan karomah secara alami. Di antara ratusan santri yang mondok di Bangkalan, ada seorang santri muda asal Madura Timur. Ia dikenal pendiam, tekun mengaji, namun sering merasa rendah diri. Setiap kali melihat teman-temannya cepat memahami kitab, hatinya gelisah. Ia khawatir tak akan pernah menjadi apa-apa, meski niat mondoknya sangat tulus. Suatu malam, santri itu memutuskan untuk berniat pulang. Ia merasa tidak pantas menjadi murid ulama besar seperti Syekhona Khalil. Dengan membawa bungkusan kecil, ia duduk di serambi pesantren, menunggu fajar sebelum berpamitan. Tanpa ia sadari, Syekhona Khalil telah berdiri di belakangnya. Dengan suara lembut, beliau bertanya, "Ada apa, nak?" Santri itu tersentak, lalu menangis dan mengungkapkan semua kegelisahannya. Ia merasa bodoh, tertinggal, dan takut mengecewakan orang tua. Syekhona Khalil tidak menasihatinya dengan kata-kata panjang. Beliau hanya meminta santri itu mengikuti beliau ke dapur. Di sana, Syekhona Khalil menyuruhnya menimba air dari sumur tua yang dalam. Setiap kali timba ditarik, tali terasa semakin berat. Santri itu kelelahan, namun tetap melanjutkan karena yakin ada hikmah di balik perintah itu. Setelah beberapa kali timba penuh, Syekhona Khalil berkata, "Ilmu itu seperti air sumur. Ditimba pelan-pelan, lama-lama penuh." Beliau lalu memerintahkan santri itu untuk mengulangi wirid tertentu setiap selesai sholat subuh dan isya, tanpa bertanya hasilnya. Santri itu menuruti dengan penuh adab, meski hatinya masih sering diliputi ragu. Beberapa bulan pun berlalu begitu cepat. Tanpa disadari, santri itu mulai mudah memahami kitab-kitab sulit. Ia tidak menjadi santri paling cepat, tetapi paling mantap. Ucapannya tertata, hafalannya kuat, dan hatinya tenang. Ketika santri lain bertanya bagaimana caranya, ia hanya menjawab, "Ikutilah dawuh guru." Menjelang kelulusannya,
Syaihona Holil berkata kepada santri-santri lain, "Jangan remehkan orang yang sabar. Allah menitipkan cahayanya pada hati yang tahan diuji." Setelah kembali ke desanya, santri itu menjadi guru ngaji yang dicintai masyarakat. Ilmunya sederhana, namun ucapannya selalu menenangkan. Orang-orang meyakini perubahan itu adalah buah dari karomah Syaihona Holil, bukan berupa kejadian aneh, melainkan dibukanya pintu ilmu dan keteguhan hati bagi santri yang ikhlas. Syaihona Holil Bangkalan dikenal sebagai waliullah besar, yang memiliki kedalaman ilmu dan kedekatan luar biasa kepada Allah. Salah satu karomah beliau yang terkenal, terjadi saat beliau melihat masa depan para santrinya. Dikisahkan, suatu hari Syaihona Holil memerintahkan seorang santri muda bernama Kiai Haji Hashim Asy'ari, untuk melakukan pekerjaan yang tampak sederhana dan berat, yaitu menjaga ternak serta melakukan tugas-tugas kecil yang bagi orang lain terasa merendahkan. Santri itu menjalankan perintah dengan penuh keikhlasan dan tanpa membantah sedikit pun. Di balik perintah tersebut, Syaihona Holil sedang membersihkan hati muridnya dari rasa ujub dan kesombongan. Dengan karomahnya, beliau mengetahui bahwa santri tersebut kelak akan menjadi ulama besar dan pemimpin umat. Dan benar saja, bertahun-tahun kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari tumbuh menjadi pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Para ulama meyakini, keberkahan besar itu tidak lepas dari doa, tirakat, dan pandangan batin Syaihona Holil yang dianugerahi karomah oleh Allah. Pada masa mudanya, Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah salah satu santri kesayangan Syaihona Holil Bangkalan. Beliau dikenal cerdas, tekun, dan memiliki adab yang sangat tinggi kepada gurunya. Meski demikian, Kiai Haji Hashim Asy'ari sering merasa ilmunya belum cukup, dan hatinya masih harus terus ditempa. Suatu hari, Syaihona Holil memanggil salah satu santrinya yang bernama As'ad Syamsul Arifin secara khusus. Tanpa penjelasan panjang, beliau hanya memberi sebatang tongkat kecil, dan selembar kertas bertuliskan ayat Al-Quran. Syaihona Holil berpesan agar tongkat dan tulisan itu diantarkan kepada seorang ulama besar di Jombang, Jawa Timur, yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai As'ad muda menerima amanah itu dengan penuh takzim, meski tidak memahami maksudnya. Ia menempuh perjalanan jauh dengan berjalan kaki dan kendaraan seadanya. Sepanjang perjalanan ia menjaga wudhu, memperbanyak sholawat, dan tidak berani membuka atau mempertanyakan isi amanah gurunya. Ketika Kiai As'ad sampai di Jombang, Kiai Hashim menyambutnya dengan penuh hormat. Begitu melihat tongkat dan tulisan ayat Al-Quran tersebut, Kiai Hashim Asy'ari lalu berdiri, menunduk lama, kemudian berkata, "Ini bukan tongkat biasa, ini isyarat dari seorang wali." Belakangan para ulama memahami bahwa tongkat itu adalah isyarat kepemimpinan, sedangkan kertas tersebut adalah tulisan ayat Al-Quran Surat Toha ayat 17 hingga 23. Dan ayat-ayat tersebut berisi perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkatnya, dan isyarat ini menjadi lampu hijau atau petunjuk langit bagi Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk segera membentuk sebuah organisasi ulama, atau Jamiyah Ulama. Syaihona Holil, dengan karomah pandangan batinnya, telah melihat bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari kelak akan memikul amanah besar bagi umat. Beberapa tahun kemudian, firasat itu terbukti. Kiai Hashim lalu mendirikan pesantren Tebu Ireng, dan kemudian menjadi pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Para ulama sepakat, keberanian dan keteguhan beliau dalam memimpin umat tidak lepas dari restu dan doa Syaihona Holil Bangkalan. Yang lebih menggetarkan, Syaihona Holil tidak pernah secara terang-terangan menyebut Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai orang besar. Beliau hanya berkata kepada santri-santrinya, "Kelak akan ada santri yang memikul beban umat, maka jangan ganggu jalannya." Setelah Nahdlatul Ulama resmi berdiri pada tahun 1926, beban besar berada di pundak Kiai Haji Hashim Asy'ari. Umat Islam Nusantara saat itu menghadapi tekanan berat, penjajahan, perpecahan internal, serta arus pemikiran yang berpotensi memecah tradisi keilmuan pesantren. Di tengah situasi genting itu, Kiai Haji Hashim Asy'ari sering merasakan kelelahan batin yang tidak terlihat oleh siapapun. Pada suatu malam, di pesantren Tebu Ireng, beliau berdoa lama di dalam masjid pesantren. Dalam sujudnya, ia teringat gurunya di Madura, Syaihona Holil Bangkalan, waliullah yang dulu tidak banyak bicara, tetapi doanya menembus zaman. Kiai Haji Hashim berbisik lirih, "Kiai, beban ini terlalu besar."
Pada malam yang sama, di Bangkalan, Syaihona Khalil terbangun dari tidurnya. Hatinya terasa berat. Tanpa diketahui siapapun, beliau berwudu dan sholat malam lebih lama dari biasanya. Para santri melihat beliau menangis dalam sujud. Setelah itu, beliau berkata pelan, "Umat sedang dipikul anakku." Dan sejak malam itu, banyak peristiwa aneh namun menenangkan terjadi di lingkungan NU. Setiap kali NU berada di ambang perpecahan besar, selalu muncul jalan tengah yang tidak terpikirkan sebelumnya. Ketika para ulama terbelah dalam pendapat, tiba-tiba hati mereka luluh dan kembali bermusyawarah. Para kiai sepuh meyakini, itu bukan semata kecerdikan manusia, melainkan doa wali yang masih hidup dalam ruhnya, meski jasadnya kelak telah wafat. Dikisahkan pula oleh para kiai sepuh Tebu Ireng, pada masa-masa sulit perjuangan NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari beberapa kali bermimpi bertemu Syaihona Khalil. Dalam mimpi itu, sang guru tidak memberi strategi, tidak memberi perintah panjang. Beliau hanya berkata, "Jaga adab, NU akan dijaga Allah." Pesan itu menjadi pegangan kuat. NU tidak dibangun dengan amarah atau ambisi kekuasaan, melainkan dengan adab, tawadhu, dan kesabaran. Inilah sebabnya, meski diterpa zaman dan perubahan politik, NU tetap berdiri kokoh hingga hari ini. Para ulama sepakat, karomah Syaihona Khalil Bangkalan tidak berhenti pada diri Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tetapi mengalir kepada jamiah yang beliau dirikan. Selama adab kepada ulama dijaga, selama doa dan sholawat tidak ditinggalkan, selama itu pula keberkahan Syaihona Khalil akan menaungi NU dan umat Islam Nusantara. Syaihona Khalil pernah berpesan, "Umat ini tidak kuat karena jumlah, tapi karena doa orang-orang yang ikhlas." Dan sejarah telah membuktikannya. Pada suatu sore, halaman pesantren Bangkalan tampak seperti biasa. Para santri mengaji, sebagian menyapu halaman, dan sebagian lagi menyiapkan air wudhu. Namun di tengah kesibukan itu, Syaihona Khalil tiba-tiba berhenti melangkah. Wajah beliau berubah teduh namun serius, seolah sedang melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Beliau memandang ke arah barat cukup lama. Bibirnya bergerak pelan membaca zikir. Seorang santri senior yang berdiri di dekatnya merasakan getaran dingin di dada, padahal cuaca sore itu panas. Tak lama kemudian, Syaihona Khalil berkata pelan, "Di tempat itu, ada doa yang tertahan." Pada malam harinya, seorang tamu datang dari desa jauh, dan orang itu tampak gelisah sambil ketakutan. Setelah si tamu duduk di hadapan sang waliullah agung tersebut, Syaihona Khalil kemudian menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara lembut namun menusuk, "Hatimu penuh asap hitam. Doamu naik, tapi berhenti di dadamu sendiri." Mendengar dawuh dari Syaihona Khalil, membuat sang tamu itu gemetar. Ia belum sempat menceritakan apapun, namun isi hatinya telah terbaca jelas. Ia pun bersujud menangis, mengakui kesalahannya, dan memohon ampun kepada Allah. Ia mengaku bahwa ia telah lama menyimpan dendam dan iri hati kepada saudaranya sendiri. Ia merasa hidupnya sempit, rezekinya tertutup, dan hatinya gelap. Inilah karomah mukasyafah dari Syaihona Khalil, yakni terbukanya tabir antara zohir dan batin, sehingga beliau mampu melihat keadaan hati manusia, bukan sekadar ucapannya. Pada kesempatan lain, seorang santri baru datang dengan niat menuntut ilmu, namun hatinya masih dipenuhi ambisi dunia. Ia berharap ilmu yang diperoleh bisa memberinya kekuatan dan kewibawaan. Saat pertama kali menghadap, sebelum santri itu berbicara, Syaihona Khalil berkata, "Ilmu tidak mau masuk ke wadah yang ingin dipuji." Santri itu terkejut dan merasa seperti disambar petir. Tak ada seorang pun yang tahu niatnya. Namun Syaihona Khalil membuka rahasia batin yang tersembunyi. Sejak hari itu, santri tersebut berubah total, memperbaiki niat dan adabnya, hingga kelak menjadi ulama besar yang dikenal tawadhu. Mukasyafah Syaihona Khalil bukan untuk membuka aib, melainkan menyelamatkan hati sebelum rusak. Beliau hanya membuka tabir sejauh yang diizinkan Allah, lalu menutupnya kembali dengan kasih sayang. Syaihona Khalil pernah berpesan kepada santrinya, "Kalau tabir dibuka tanpa adab itu fitnah, dan kalau dibuka dengan kasih sayang, itu rahmat." Karomah mukasyafah inilah yang membuat banyak orang gentar sekaligus rindu pada beliau, karena di hadapannya topeng lahir akan runtuh,
dan yang tersisa hanyalah kejujuran hati. Menjelang hari-hari terakhir hidupnya, Kiai Holil Bangkalan semakin banyak menyendiri. Beliau tidak lagi sering mengajar seperti biasa, namun zikir dan sholat malamnya justru semakin panjang. Para santri merasakan suasana pesantren berubah lebih hening, lebih khusyuk, seolah waktu berjalan lebih pelan. Pada suatu malam, Kiai Holil memanggil beberapa santri senior. Wajah beliau tampak pucat namun bersinar tenang. Dengan suara lirih, beliau berpesan agar para santri menjaga adab, ilmu, dan persatuan, serta tidak saling merasa paling benar. Tidak ada tangis, tidak ada nada perpisahan yang jelas, namun kata-katanya terasa berat dan dalam, seolah ditujukan untuk waktu yang sangat jauh ke depan. Beberapa hari sebelum wafat, Kiai Holil meminta para santri membersihkan pesantren dan menyiapkan kain kafan. Permintaan itu membuat hati para santri bergetar, karena beliau mengucapkannya dengan sangat biasa, seakan sedang mempersiapkan perjalanan jauh. Ketika ada santri yang menangis, beliau hanya berkata pelan, "Semua yang datang, pasti pulang." Pada malam Jumat terakhir, para santri mendengar Kiai Holil membaca Al-Quran dengan suara sangat lembut dari biliknya. Beberapa santri yang lewat merasakan keharuman yang tidak biasa, seperti bau kasturi. Anehnya, lampu minyak di dalam bilik menyala terang tanpa goyah, meski angin cukup kencang di luar. Dikisahkan pula, pada malam itu seorang santri melihat cahaya putih memancar samar dari arah bilik Kiai Holil. Santri tersebut tidak berani mendekat. Ia hanya duduk bersila dan menangis, karena hatinya yakin, wali Allah sedang berpamitan dengan dunia. Saat menjelang subuh, Kiai Holil memanggil salah satu santri terdekat. Dengan napas tersengal namun wajah sangat tenang, beliau berpesan, "Jangan banggakan karomah, banggakanlah adab." Tak lama setelah adzan subuh berkumandang, Kiai Holil Bangkalan wafat dengan tenang, tanpa jerit sakit, tanpa kegelisahan. Seolah beliau hanya tertidur. Pada hari wafatnya, banyak orang bersaksi tentang tanda-tanda aneh. Burung-burung berterbangan rendah di sekitar pesantren, udara terasa sejuk meski matahari terik, dan orang-orang yang datang merasakan ketenangan luar biasa. Tangisan ada, namun tidak disertai kepanikan, yang ada justru rasa kehilangan bercampur pasrah. Wafatnya Kiai Holil Bangkalan adalah wafatnya seorang wali besar, pergi dalam keadaan siap, tenang, dan husnul khotimah. Karomah beliau tidak berhenti di dunia, tetapi terus hidup dalam doa, adab, dan murid-muridnya yang tersebar di seluruh Nusantara. Salah seorang kiai sepuh berkata, beliau tidak meninggalkan harta, tapi meninggalkan penjagaan Allah untuk umat. Demikianlah pembahasan dari kami tentang kisah karomah Syaihona Holil Bangkalan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.